Pemirsa, dalam rekaman video yang kita lihat ini beredar di media sosial, terlihat kepulan asap hitam membumbung tinggi di area pegunungan Pak Ramayo, titik lokasi pesawat jatuh. Insiden ini telah dikonfirmasi oleh Kasih Humas Polres Nunukan Ibda Sunarwan, di mana pesawat yang jatuh adalah pengangkut BBM ke Krayan. Namun hingga saat ini belum ada rincian kronologis jatuhnya pesawat tersebut. Kita lihat mutar tadi, pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Kita bisa lihat pemirsa, ini adalah rekaman dari warga. Ada kobaran api di sana di tengah hutan, kemudian ada potongan badan bangkai pesawat ya. Lalu ada petugas kepolisian dan sejumlah warga yang turut hadir menyaksikan. Kita juga masih belum tahu apakah ada korban jiwa dari peristiwa ini. Kita melihat ada petugas kepolisian, kemudian warga yang sudah datang, dan apakah di sini badan pesawatnya sudah lengkap atau masih tersebar di beberapa titik di hutan. Tapi kalau kita lihat sepertinya hanya sebagian ya. Ini dia. Seperti ada bagian sayap pesawat yang sudah patah. 25 menit. Pesawat pelita air pengangkut BBM. Kemudian ada narasi Tarakan Lombawan dari perekam video menyebutkan ini pelita air. Telah membuahkan hasil, telah menemukan badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Ya, menemukan pesawat pukul 13 waktu setempat, di mana asap yang membumbung tinggi ternyata sumbernya dari sini. Pakabuan. Api yang membakar Desa Pak Betok. seluruh badan pesawat yang terjatuh pemirsa, dan sepertinya masih dilakukan evakuasi pencarian korban di sana. Api juga belum padam. Banyak minyak yang kita lihat mutar tadi, pulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Pertamina. Siap. Yang susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Viral di media sosial, informasi berikutnya, alamat rumah Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah mendadak berubah jadi tembok ratapan Solo. Selengkapnya saja di Sindo Prime. Usai menjalani sidang etik selama 8 jam, ex-Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro resmi diberhentikan tidak dengan hormat dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Ya, sudah seharusnya pemirsa ya, diberhentikan tidak dengan hormat karena sangat memprihatinkan, mencederai institusi kepolisian, di mana berdasarkan hasil sidang AKBP Didik diyakini telah menerima uang dan narkoba dari mantan Kasat Reserse Narkoba Polres Bima Kota. Atas perbuatannya AKBP Didik dijatuhi sanksi penempatan khusus dan pemberhentian dengan tidak hormat. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Truno Yudo menyebut sanksi tersebut dijatuhi atas pertimbangan penyalahgunaan narkotika dan penyimpangan sosial asusila. Ia juga menyampaikan Kapolri meminta untuk dilakukan pemeriksaan urin kepada seluruh anggota Polri secara serentak. Dengan wujud perbuatan dan pada pasal-pasal yang dilanggar oleh terduga pelanggar, pada putusan sidang KKIP, yang pertama sanksi etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Yang kedua, pada putusan sidang KKIP, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 7 hari terhitung mulai tanggal 13 sampai dengan 19 Februari 2026 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri dan telah dijalani pelanggar. Yang B, tadi A ya, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri.
Atas putusan tersebut, pelanggar di hadapan Ketua dan anggota komisi pada putusan sidang menyatakan menerima. Maka berdasarkan perintah Kapolri, Divpropam Polri dan jajaran akan melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin. Sekali lagi, melaksanakan kegiatan pemeriksaan urin yang akan kita laksanakan di seluruh wilayah atau jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia secara serentak dan akan melibatkan fungsi pengawas baik itu internal maupun eksternal, baik di tingkat Mabes maupun sampai dengan tingkat kewilayahan. Dua kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya 1 orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan 2 kelompok pemuda dari 2 wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kecelakaan beruntun antara 3 truk dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Raya Pacing, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerasnya benturan membuat 1 truk pengangkut sayur terguling dan 2 lainnya rusak parah. Dalam rekaman CCTV terlihat truk gandeng bermuatan pakan ternak dari arah Mojosari menuju kota Mojokerto tiba-tiba masuk ke lajur kanan hingga menabrak dam truk muatan tanah. Usai menabrak truk muatan tanah, truk gandeng terus melaju hingga menabrak truk pengangkut kencur dan terguling masuk gang rumah warga hingga menimpa sepeda motor. Kecelakaan 3 truk dan sepeda motor ini terjadi di Jalan Raya Pacing, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Akibat kecelakaan, sejumlah orang terluka, bahkan kernet truk gandeng terpaksa dibawa ke rumah sakit Sidowaras karena luka di wajah. Yang depan saya kan ada truk jam itu, yang jadinya itu kemungkinan ngantuk, dia pakai jalur kanan itu. Terus ngantem yang jam, nah saya itu Pak. Berarti yang masuk jalur kanan ini tergandeng ini? Yang tergandeng, yang ke kanan itu tadi. Jadi kendaraan yang berwarna merah ini tergandeng dari timur menuju ke barat. Diperkirakan mengantuk karena oleng dari sebelah kiri, dia oleng ke kanan hingga menabrak dam truk hijau ini. Setelah menabrak, lalu dia terus menabrak ke truk yang ada di belakangnya. Dan truk di belakangnya tersebut mengguling sehingga menimpa sebuah kendaraan roda 2. Sementara itu, unit Gakum Satuan Lalu Lintas Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi mata. Dari hasil olah TKP, tidak ada korban jiwa dan masing-masing hanya mengalami luka ringan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Diduga pengemudi mengantuk, sebuah truk box menabrak truk yang sedang parkir di tepi jalan. Pengemudi truk box meninggal dunia di tempat kejadian akibat terjepit kabin truk.
Kecelakaan maut terjadi di Jalan Bypass Balong Bendo, Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan bermula ketika truk box melaju dari arah Surabaya menuju Mojokerto. Diduga pengemudi mengantuk menyebabkan truk box hilang kendali dan mengarah ke kiri jalan hingga menabrak bagian belakang truk yang sedang parkir di tepi jalan. Akibatnya pengemudi dan kenek truk box terjepit kabin truk. Pengemudi truk box tewas seketika di lokasi kejadian, sementara kenek mengalami luka-luka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pagar rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Yusuf Kala, di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Wanita pengemudi mobil tersebut diduga mengantuk. Rumah milik Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ditabrak mobil. Sejumlah pekerja memperbaiki pagar rumah yang rusak. Menurut penjaga, rumah tersebut kini diisi oleh anak Yusuf Kala. Sebelumnya, mobil melaju dari arah Kemang menuju Dharma Wangsa. Pengemudi merupakan seorang wanita berusia 30 tahunan. Jadi mobil ini dari arah Kemang. Ya mungkin kondisi yang mengendarai mobil ini sedang mabuk. Jadi dia menghantam tiang ini, lalu langsung ke ini mobilnya, ke dalam. Sementara itu, menurut polisi, pengendara tidak dalam kondisi mabuk, namun mengantuk hingga tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Yang mana pengemudi pada waktu itu kondisi dalam keadaan ngantuk, kemudian out control, sehingga terjadilah kecelakaan menabrak bagian daripada pembatas rumah, yaitu pagar. Yang mana memang kendaraan itu mengalami kerusakan, termasuk juga pagar yang ditabrak juga mengalami kerusakan. Hingga kini proses perbaikan masih dilakukan dan pengemudi pun bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sejang Bakti, iNews melaporkan.